banyak ya, baik itu dari para ulama-ulama yang aktif di lembaga-lembaga pendidikan maupun yang di pemerintahan. Itu menunjukkan bahwa kitab ini terlegitimasi atau didukung kebenarannya oleh para ulama di berbagai negara ya, di berbagai negara Muslim, di Pakistan, di Qatar, di Arab Saudi, di Mauritania, di Mesir, dan di berbagai negara. Nah, setelah kita membaca mukadimah dan kata pengantar yang dari berbagai ulama yang cukup panjang, yang kira-kira sampai 75 halaman kalau di kitab yang saya pakai ini ya, yang cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Sekarang kita akan memulai bab yang pertama. Itu. Beliau menyampaikan bahwa kitab ini akan terdiri atas 3 bab ya. Bab yang pertama yaitu pembahasan tentang persoalan-persoalan akidah. Bab kedua nanti akan membahas persoalan-persoalan kenabian. Dan bab ketiga adalah terkait dengan persoalan-persoalan yang menjadi kontroversi. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-babul awal ya. Mabahithun fil aqidah wa fiha bayanu fasadi maqayisit takfir wa tadlil al-yaum. Jadi beliau menulis bab pertama berisi pembahasan-pembahasan tentang akidah. Di dalamnya nanti akan diterangkan terkait dengan rancunya orang sekarang dalam membuat satu parameter pengkafiran dan atau vonis kafir dan vonis sesat terhadap umat Islam yang lain. At-tahdzir minal mujazafati bitakfir. Ya, ini subbab yang beliau tulis di sini. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian sudah membawa kitabnya ya, karena ada kitabnya yang dalam bentuk PDF juga, yang cetak juga banyak. Saya pikir bisa memudahkan rekan-rekan sekalian dalam mengkaji kitab ini ya. At-tahdzir minal mujazafati bitakfir. Beliau menulis subbab yaitu terkait dengan mewaspadai bahaya pengkafiran atau vonis takfir lah ya. Takfir itu pengkafiran terhadap orang lain ya, pengkafiran lah. At-tahdzir minal mujazafati bitakfir. Beliau mengingatkan terkait dengan bahaya pengkafiran yang ada pada hari ini, karena kita melihat nanti beliau akan cerita di sini, yukhti'u kasirun minan nas aslahahumullah fi fahmi haqiqatil asbabil lati takhruju sahibuha an dairatil Islam wa tujibu alaihi al-hukmu bil kufri fatarahum yusari'una al hukmi 'alal muslimi bil kufril mujarradil mukhalafah. Jadi Said Muhammad menulis bahwa banyak orang yang keliru ya pada hari ini memahami apa sesungguhnya hal-hal yang bisa menjadikan seseorang menjadikan kafir, dan mereka secara sembrono atau buru-buru menghukumi umat Islam yang lain sebagai kafir hanya karena berbeda dengan dirinya. Ini fenomena yang saya kira juga ditemukan di sekitar kita ya, apalagi di tempat Said Muhammad dulu hidup, yaitu di Arab Saudi ya, di mana sekte yang berkembang adalah yang kemudian sekarang dikenal dengan Salafi Wahabi. Tetapi meskipun beliau mengatakan bahwa beberapa orang keliru, beliau di sini menyisipkan doa yaitu aslahahumullah, bahwa mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan mereka. Jadi di sini kita pertama-tama bisa mengambil pelajaran bahwa bagaimanapun kelirunya seseorang, kita tetap harus berharap kebaikan untuk mereka. Karena pada dasarnya kita ini diajarkan untuk tetap menghendaki kebaikan untuk siapapun tanpa terkecuali. Bahkan kepada orang-orang kafir sekalipun kita ingin mereka ini mendapatkan kebaikan di akhir ya. Kita tidak pernah mengharapkan kecelakaan atau tidak pernah mengharapkan keburukan bagi siapapun di dunia ini ya. Baik itu kelompok-kelompok yang menyimpang, bahkan untuk orang-orang yang non-muslim ya, kita tetap
mengharapkan agar supaya semua orang ini bisa selamat di dunia maupun di akhirat ya. Memang tidak boleh membenci personal seseorang, tetapi kita kalaupun ada yang hal tidak setuju adalah kita tidak menyukai sebatas perilakunya ya. Karena semua makhluk itu adalah ciptaan Allah ya, dan Allah mengatakan bahwa walaqad karramna bani Adam, atau dalam hadis dikatakan bahwa al khalqu kulluhum ayalullah fa ahabul khalqi ilallah ahsanuhum li ayalih ya, bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi ini adalah semuanya adalah bagian daripada ciptaan Allah dan iyalullah. Kalau dibahasakan secara letterlek ya keluarga Allah. Nah, gitu. Dan yang paling baik adalah orang yang paling baik adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Nah, tapi ada orang-orang yang menurut Said Muhammad harus diluruskan adalah orang yang mengkafirkan secara sembrono hanya karena berbeda pandangan dengan dirinya. Ya. Makanya mereka ini tidak, karena kenapa bisa melakukan demikian? Karena biasanya mereka itu tidak bisa membedakan antara wilayah akidah, wilayah fikih, dan wilayah akhlak. Sehingga mereka mengeneralisir semua hal-hal yang tidak sesuai itu dianggap sebagai justifikasi untuk mengkafirkan seseorang. Gitu. Misalnya kan ketika seseorang melakukan dosa saja itu kan tidak bisa serta-merta dihukumi kafir jika itu bukan merupakan domain akidah gitu. Akidah pun nanti akan dibahas gitu. Apalagi akhlak. Karena ada kelompok-kelompok tertentu yang memang memperluas definisi kafir itu bukan hanya dalam persoalan akidah, bukan hanya karena sebab persoalan akidah, tapi juga persoalan fikih, bahkan persoalan akhlak. Itu. Hatta lam yabqa minal muslimina ala wajhil ardi ilal qalil. Karena upaya sembrono mereka itu mengkafirkan semua orang, sehingga mereka itu menganggap bahwa hanya diri mereka lah yang muslim, ya. Dan tidak ada orang muslim ini di atas muka bumi ini kecuali sangat sedikit, ya. Dan bahkan kalau kita membaca kitabnya Said Qutb, misalnya dalam buku Ma'alim Fitorik, Said Qutb itu mengatakan bahwa kondisi umat Islam pada hari ini itu adalah kondisi yang dia sebut sebagai jahiliyatul alam, atau sudah kembali kepada kejahiliahan. Jadi kalau kita lihat hari ini kan 1400 tahun setelah Islam itu diturunkan di muka bumi, umat Islam ini kan jumlahnya sudah sangat banyak sekali, hampir 2 miliar atau bahkan mungkin sekarang sudah lebih ya, lebih dari 2 miliar. Tetapi karena definisi kafir mereka yang sangat luas ya, mereka mengkafirkan dengan mudah ya, akhirnya yang 2 miliar ini dianggap tidak ada. Dan mereka mengatakan bahwa dunia ini sekarang sudah kembali pada kekafiran. Argumentasi yang paling sering disampaikan adalah ini yang harus supaya kita tahu dan kita bisa memberikan jawabannya adalah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47 ya. Di mana di dalam ayat tersebut dikatakan bahwa wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Atau di dalam ayat berikutnya wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Dalam ayat berikutnya wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Dan mereka menganggap bahwa jadi di dalam ayat tersebut kalau dipahami secara tekstual maka barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia dianggap kafir. Dan dia menganggap bahwa sekarang ini dunia pada saat ini tidak ada lagi negara yang menggunakan hukum Allah. Karena itu pemerintahan yang ada di seluruh dunia ini dianggap oleh mereka adalah pemerintahan kafir. Dan karena pemerintahannya kafir, maka rakyat yang mengikuti hukum yang berlaku di negara itu juga adalah kafir. Maka dari itu, karena itu mereka mengatakan bahwa dunia ini sekarang sudah dipenuhi dengan kekafiran dan tidak tersisa lagi orang yang menggunakan hukum Allah dan muslim seperti itu ya. Nah, inilah yang ingin diluruskan oleh Said Muhammad di dalam kitab ini, bahwa tidak segampang itu mengkafirkan seseorang itu, karena pengkafiran itu konsekuensinya sangat serius ya, dan mekanismenya juga rumit ya.
di sisi lain kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang kalau kita baca di sini itu sebetulnya meskipun Said Muhammad tidak menyebutkan secara terang-terangan, yang sedang dikritik oleh beliau itu adalah kelompok Salafi Wahabi yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yang oleh orang tuanya sendiri, orang tua kandungnya itu sebetulnya juga dikritik. Begitu juga kakak kandungnya, namanya Sulaiman bin Abdul Wahab. Bahkan Sulaiman bin Abdul Wahab ini kakak daripada Muhammad bin Abdul Wahab, sampai menulis kitab khusus mengkritik akidah Salafi Wahabi, yaitu dalam kitab As-Sawa'iqul Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahabiyyah. Salah satu yang ditulis di dalam kitab tersebut adalah redaksinya sebagaimana berikut, yaitu wa taj'aluna mizana kufrin nas mukhlafatukum wa mizanal Islam muwafaqatakum. Bahwa kelompok Wahabi itu menjadikan parameter kekafiran seseorang itu ketika berbeda dengan dirinya. Dan Islam itu adalah ketika sama dengan diri mereka. Nah, gitu. Padahal ulama itu sudah ijma bahwa selama seseorang itu masih menjadi masih sholat menghadap kiblat, min ahlil kiblah, itu tidak boleh dikafirkan. Itu pengkafiran itu hanya boleh dilakukan ketika memang dia mengingkari sesuatu yang maklum minadin bidururah. Ya. Misalnya maklum minadin bidururah itu mengingkari kenabiannya Nabi Muhammad, misalnya mengingkari keberadaan surga dan neraka, misalnya, ya, itu baru dihukumi kafir. Tetapi begitu juga adalah mengingkari Al-Quran, misalnya, atau mengingkari hadis yang mutawatir, ya. Meskipun hadis mutawatir ini jumlahnya sangat sedikit sekali, dan satu-satunya yang menjadi contoh hadis mutawatir itu adalah hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini satu-satunya contoh hadis mutawatir dari sekian ratus ribu banyaknya hadis. Yang mutawatir itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Dan yang sering dijadikan contoh dari sedikit itu adalah hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini pun hadis ini pun meskipun jalur sanadnya sangat banyak, lebih dari 200 jalur sanad, itu pun masih dikritik oleh Ibnul Jauzi dengan dikatakan bahwa hadis itu juga bermasalah secara sanadnya, gitu. Nah, kemudian dan vonis kafir itu tidak boleh dijatuhkan kecuali oleh seorang mufti, ya, oleh seorang mufti. Bahkan qadhi, seorang qadhi pun itu tidak boleh menjatuhkan vonis kafir terhadap seseorang. Apalagi yang masyarakat umum seperti kita, tentu lebih tidak boleh untuk menghukumi seseorang sebagai kafir. Dan konsekuensi pengkafiran itu adalah sangat berbahaya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa kalau ada seseorang yang bilang kepada saudaranya wahai kafir, maka kekafiran itu kembali kepada salah satunya. Kalau yang dituduh kafir itu tidak kafir, maka kekafirannya kembali kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia sudah menganggap orang beriman sebagai kafir, maka kekafirannya kembali kepada dirinya itu. Ya. Begitu juga vonis kafir itu tidak boleh dilakukan hanya karena perbuatan maksiat. Ya. Besar apapun dosanya itu, apalagi hanya dosa kecil, tidak boleh dijadikan alasan untuk mengkafirkan seseorang. Gitu. Nabi mengatakan bahwa sebetulnya iman itu simpel. Pokok iman itu ada 3, kata Nabi. Salasun min aslil iman. Yang pertama adalah ketika orang itu sudah mengatakan la ilaha illallah, maka kita tidak boleh mengkafirkannya hanya sebab suatu perbuatan dosa. Itu. Kemudian itu salah satu pilar, ya. Kemudian di sini juga beliau
beliau di dalam subbab berikutnya, beliau menulis Mauqifu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kalau kita baca di dalam kitab Mafahim ini, kita akan menemukan bahwa Said Muhammad itu beberapa kali menyampaikan sesuatu dan memperkuat argumentasinya itu dengan mengutip tokoh-tokoh yang menjadi rujukan kelompok Salafi Wahabi ini. Misalnya di dalam bab ini, beliau mengutip surat yang dikirimkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kelompok Wahabi itu kan, nama Wahabi itu kan diambil dari pendirinya yang tidak lain adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Sedangkan di sini ya nanti kita akan membaca Muhammad bin Abdul Wahhab itu pernah memberikan klarifikasi atau pernyataan yang isinya itu berbeda dengan klaim-klaim orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya ya atau pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab atau orang-orang Salafi Wahabi ini. Jadi waqad waqafa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi hadzal midan mauqifan aziman qad yastankiruhu katsirun mimman yad'i annahu mansubun ilaihi wa mahsubun alaihi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu dalam persoalan terkait dengan takfir ini itu mempunyai satu posisi yang sangat bagus ya ketika beliau mengingkari apa yang diklaim oleh banyak pengikutnya itu ya, yang dengan mudahnya mengkafirkan. Ini tertulis dalam suratnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang ditujukan kepada penduduk Qasim. Qasim ini salah satu provinsi yang sekarang ada di Arab Saudi. Ini daerah pertanian ya, yang kalau kita pernah makan kurma sukari itu biasanya banyak ditanam di daerah ini, di daerah Qasim ya. Itu pernah Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri akidah Salafi Wahabi itu pernah menulis surat ya, dan surat ini juga sudah diterbitkan secara resmi oleh Universitas Muhammad bin Saud ya, di bagian yang kelima. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menulis bahwa summa la yakhfa alaikum annahu balaghani anna risalatu Sulaiman bin Suhaib qad wasalat ilaikum wa annahu qabilaha wa saddaqaha ba'dul muntamina lil ilmi fi jihatikum wallahu ya'lamu anna rajula iftara alayya umuran lam aqulha wa lam yakti aksaruha ala bali. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, saya mendengar bahwa ada surat yang datang kepada kalian dari Sulaiman bin Suhaib dan itu dipercaya oleh beberapa orang, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui bahwa lelaki yang datang membawa surat itu adalah sudah mengataskan saya atau berbohong atas nama saya terkait sesuatu yang tidak pernah saya ucapkan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Jadi memang ada beberapa hal kalau dilihat di sini yang diklaim oleh orang-orang Salafi Wahabi bahwa itu adalah perkataan Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri klarifikasi bahwa beliau tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Ya. Dari sini bisa diketahui bahwa sebetulnya pemikiran-pemikiran Salafi Wahabi itu juga tidak valid dari para ulama-ulama mereka. Tidak valid dan sangat terbuka kemungkinan bahwa dokumen-dokumen atau kitab-kitab itu sudah dipalsukan atau didistorsi, dipalsukan atau diubah-ubah redaksinya. Ini sebetulnya bukan hanya kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, tetapi juga pada ulama-ulama yang diikuti oleh kelompok Wahabi yang lain. Misalnya adalah Syekh Ibnu Taimiyah. Kalau kita membaca biografinya Syekh Ibnu Taimiyah, ya, itu di situ bahwa sesungguhnya ada keraguan yang sangat kuat apakah Ibnu Taimiyah itu pernah menulis kitab, ya. Karena kan fatwa Ibnu Taimiyah itu dijadikan rujukan oleh kelompok-kelompok Wahabi ya. Oleh orang-orang Wahabi kan dijadikan rujukan.
kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah ini, salah satunya kitab Fatawa. Tetapi para peneliti itu meragukan, beberapa peneliti meragukan apakah benar Ibnu Taimiyah itu pernah menulis kitab itu, terutama menulis kitab Fatawa ini, atau Ibnu Taimiyah memang menulis kitab, tetapi ada banyak versi yang sampai kepada kita dari kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah itu. Sehingga terbuka kemungkinan ada beberapa tulisan yang tidak pas, itu tidak sesuai dengan apa yang ditulis dulu oleh Ibnu Taimiyah itu. Artinya kitabnya Ibnu Taimiyah ini kemungkinan sudah mengalami beberapa hal pemalsuan seperti itu. Nah, di sini kita akan membaca soal klarifikasi dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pertama, beliau mengatakan bahwa saya dituduh anti terhadap mazhab 4. Ya. Dan saya dikatakan dalam surat tersebut bahwa saya meremehkan atau menegasikan ijtihadnya para ulama selama 600 tahun. Itu. Dan saya dikatakan bahwa saya ini tidak taklid. Dikatakan pula bahwa saya bilang bahwa perselisihan antara ulama itu adalah musibah. Saya juga di situ dikatakan bahwa saya berpendapat tawasul itu adalah kafir. Saya juga dituduh mengkafirkan Imam Busiri karena menggunakan redaksi Ya Akramal Kholqi. Saya juga dituduh ingin menghancurkan kubah makamnya Rasulullah. Saya juga dituduh ingin mengganti talang Ka'bah dengan kayu. Saya juga dituduh mengharamkan ziarah kuburnya Nabi. Saya juga dituduh mengingkari anjuran ziarah kubur kepada kedua orang tua. Saya juga dituduh mengkafirkan orang yang bersumpah dengan nama selain Allah. Saya juga dituduh mengkafirkan dalail khairat dan seterusnya. Sekarang berikut adalah klarifikasi saya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jawabi an hadhil masail. An aqula subhanaka hadza buhun azim. Muhammad bin Abdul Wahhab klarifikasi bahwa dengan mengutip ayat bahwa itu adalah kebohongan yang sangat besar. Jadi bahwa tuduhan saya ini anti terhadap mazhab, saya ini mengkafirkan tawasul, saya ini anti ziarah dan seterusnya, kata Muhammad bin Abdul Wahhab, itu adalah kebohongan yang sangat besar. Sebagaimana orang yang berbohong mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pernah mencaci Nabi Isa itu dan seterusnya. Intinya di sini ada klarifikasi. Ya. Said Muhammad mengutip pendapat-pendapat ini memang bagian daripada kata sebuah kalam hikmah mengatakan bahwa minal hikmati ayyuqatilan nas bimisli silahihim. Termasuk daripada hikmah kebijaksanaan adalah mengkonter pendapat seseorang menggunakan argumentasi orang tersebut. Selama ini orang-orang Wahabi itu selalu menggunakan dasar pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Padahal Muhammad bin Abdul Wahhab itu mengatakan bahwa dia melarang yang tadi itu mengkafirkan tawasul dan seterusnya, itu adalah kebohongan yang dinisbatkan kepada dirinya. Selain dalam surat yang dikirimkan kepada penduduk Qasim tersebut, Muhammad bin Abdul Wahhab juga menulis satu risalah terkait dengan persoalan ini yang dikirimkan kepada seorang ulama Irak, namanya adalah Aswaidi. Ya. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini menulis, Inna isya'atal buhtani mimma yastahil aqilu an yahkihi fadlan anhi mimma qultum annani ukaffiru jami'an nasi illa man ittaba'ani. Wa ya ajaban kaifa yadkhulu hadza fi aqli aqilin wa hal yaqulu hadza muslimun. Kata Muhammad bin Abdul Wahhab, sesungguhnya orang yang menebarkan kebohongan atas nama saya, ya, sesuatu kebohongan yang bagi orang yang punya akal tentu
akan malu ketika mengatakan hal tersebut, apalagi merekayasa ucapan saya itu, gitu. Bahwa saya mengatakan semua orang itu kafir kecuali yang mengikuti saya. Bagaimana mungkin saya mengatakan demikian, gitu. Dan itu tidak mungkin, kata Muhammad bin Wahab, itu tidak mungkin diucapkan oleh seorang muslim. Seandainya saya mampu menghancurkan kubah makamnya Nabi, pasti sudah saya hancurkan. Seandainya saya tidak setuju dengan dalail khairat, tentu saya sudah mengharamkan. Dan seandainya saya juga di situ dituduh melarang orang sholawat kepada Nabi. Ini sungguh suatu kebohongan. Itu. Nah, dalam halaman 64 juga dalam kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menulis, wa ma qultum annani ukaffiru man tawassala bis-shalihin wa ukaffirul busiri liqaulihi akramal khalqi wa ankaru ziyarata qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ankaru ziyarata quburil walidin wa ghairihim wa ukaffiru man halafa bi ghairillah jawabi an dzalik subhanaka hadza buhtanun azim. Kalau ada yang menuduh sekali lagi bahwa saya ini melarang tawassul dengan orang-orang soleh, saya juga mengingkari ziarah orang tua maupun ziarah kepada Nabi, maka saya cukup menjawabnya dengan ayat Subhanaka buhtanun azim. Sungguh ini adalah suatu kebohongan yang sangat besar. Kemudian Sayyid Muhammad menulis juga dalam subbab berikutnya mengatakan bahwa sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela atau mencaci maki orang muslim itu adalah kefasikan, dan menyerangnya adalah suatu kekafiran. Di sini banyak sekali hadis-hadis yang dikutip terkait dengan bahaya pengkafiran. Bagaimana Nabi itu sangat mengajarkan untuk hati-hati, misalnya dalam peristiwa yang terjadi pada anak angkat beliau, yaitu Usamah bin Zaid. Itu pernah pada suatu peperangan dia bertempur dengan musuhnya, bertarung dengan musuhnya, sampai ketika musuh itu sudah betul-betul terjepit, musuhnya itu kemudian mengucapkan syahadat, ya. Tetapi ketika musuh itu sudah mengucapkan syahadat, karena diucapkan di tengah-tengah kondisi yang sudah terjepit, Usamah tetap menancapkan tombaknya itu kepada orang tersebut sehingga orang tersebut mati. Ketika itu sampai kepada Nabi kabar tersebut, Nabi sangat marah itu. Nabi sampai memarahi Usamah bin Zaid ini habis-habisan. Kata Nabi, wahai Usamah, apakah kamu membunuh seseorang setelah orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah? Itu. Kata Usamah, tapi orang itu mengucapkannya karena terpaksa. Nabi menimpali, apakah kamu sudah membelah hatinya sehingga kamu tahu apakah dia tulus atau sedang berbohong? Jadi Nabi sangat keras waktu itu menegur Usamah, karena Usamah ini sudah menyerang orang yang mengucapkan la ilaha illallah hanya karena dia menganggap bahwa orang tersebut mengucapkannya pura-pura karena takut, karena sudah terjepit, ya. Begitu juga para ulama menyampaikan banyak hal terkait dengan bahaya pengkafiran ini. Imam Ghazali misalnya mengatakan kalau ada 99 alasan mengatakan seseorang itu kafir dan satu hal yang mungkin menggugurkan, maka lebih baik mengambil yang satu itu. Karena kekeliruan untuk tidak mengkafirkan seseorang itu lebih ringan daripada kekeliruan dalam mengkafirkannya, gitu. Kriterianya sangat banyak sekali kalau kita baca di dalam kitab-kitab fikih akidah, ya, terkait dengan bahaya pengkafiran ini. Nabi juga mengatakan dalam hadis lain bahwa man roma mu'minan bi kufrin fahuwa qatslih. Menuduh seorang mukmin itu kafir itu hukumnya sama dengan membunuh seseorang tersebut. Mengkafirkan orang lain, maka dia juga menghalalkan darahnya, itu. Dan kemudian konsekuensinya sangat berat, yaitu ketika orang mengkafirkan seseorang, maka secara langsung dia mengatakan bahwa ketika dia menjadi wali itu tidak sah, ketika dia menikah pernikahannya batal, ketika dia harus menjadi ahli warisnya menjadi tidak sah,
Dan bahkan secara tidak langsung dia mengatakan ketika seseorang mengkafirkan orang lain, dia secara tidak langsung sudah menghukumi orang lain itu bahwa dia akan berada di neraka selama-lamanya. Karena itu mengkafirkan itu harus kita hindari, ya. Dan yang bisa menjatuhkan vonis kafir sekali lagi adalah mufti, ya, seorang mufti. Bahkan qadhi sekalipun itu tidak berhak untuk menjatuhkan vonis kafir. Itu. Tapi kita melihat hari ini sangat mudah sekali ya orang mengkafirkan gitu. Wah, gara-gara beda pilihan politik langsung wah sudah kafir gitu dan seterusnya ya. Sekarang ini orang mudah sekali mengkafirkan. Tawasul atau yang paling sering lah, yang paling umum itu dengan dasar hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Merayakan ulang tahun kafir. Mencium tangan orang tua kafir gitu. Dan seterusnya. Kita melihat orang sekarang mudah sekali mengkafirkan ya. Padahal itu suatu hal yang Nabi dulu mengingatkan bahwa itu sangat berbahaya sekali gitu. Dan ulama sepanjang sejarah juga sangat berhati-hati di dalam menghukumi seseorang itu menjadi kafir. Dan bukan tempatnya kita lah untuk mengatakan bahwa ini si A kafir, si B kafir itu ya. Biarkan itu. Nah, kemudian Said Muhammad juga di sini menulis, dulu pernah juga ya, Ali bin Abi Thalib itu kan waktu jadi khalifah banyak yang keluar dari barisannya, yaitu kelompok Khawarij maupun kelompok yang lain. Bahkan sahabat Ali ini kan pernah perang dengan Sayyidah Aisyah ya dalam perang Jamal, dan pernah juga perang menghadapi sahabat Muawiyah yaitu dalam perang Siffin. Nah, sahabat Ali pernah ditanya oleh seseorang terkait dengan rakyatnya itu yang tidak mau mengakui kepemimpinannya. Apakah mereka itu kafir? Ya termasuk kelompok Khawarij ya. Apakah Khawarij itu kafir? Nah, sahabat Ali pernah ditanya. Kemudian sahabat Ali mengatakan la innahum minal kufri farru. Mereka sesungguhnya menghindari kekafiran. Terus lalu faqila amunafiqunahum, apakah mereka munafik? La, kata Sayyidina Ali. Innal munafiqina la yadhkurunallaha illa qalila wa haula yadhkurunallaha katsira. Kalau mereka itu munafik, orang-orang munafik itu jarang berzikir. Tapi mereka itu banyak berzikir. Orang Khawarij itu ya ahli ibadah gitu. Yang membunuh Sayyidina Ali itu ahli ibadah ya. Abdurrahman bin Muljam. Dia ahli puasa, dia ahli tahajud ya. Yang membunuh Sayyidina Utsman juga seorang muslim ya. Jadi ini persoalan yang sebetulnya sudah lama ya. Tapi Sayyidina Ali ketika ditanya apakah mereka kafir, enggak, munafik, Sayyidina Ali juga enggak. Gitu. Lalu apa katanya? Sayyidina Ali kemudian mereka mengatakan bahwa ayu syai'inhum, Sayyidina Ali menjawab qaumun asabathumul fitnah fa'amu wa sammu. Mereka hanya orang-orang yang termakan hoax sehingga mereka sudah tertutup semua logikanya itu. Enggak sempat berpikir lagi gitu. Ini juga yang saya kira terjadi pada hari ini ya. Banyak orang-orang yang tulus sebetulnya, orang-orang tua apalagi menerima informasi itu tidak bisa menyaring. Gampang sekali kena kabar-kabar hoax. Sehingga karena kabar-kabar hoax itu dia menjadi salah langkah ya. Mengkafirkan menteri agama misalnya dan seterusnya. Ya. Ini karena dia mendapatkan kabar yang hoax. Nah, munafik bahkan apalagi kafir, kita menghukumi orang sebagai munafik itu saja tidak boleh. Karena yang benar-benar mengetahui seseorang itu munafik itu hanya Allah. Nabi, kita tahu bahwa Nabi itu adalah orang yang karena diberi wahyu oleh Allah, Nabi itu tahu yang munafik itu siapa saja. Misalnya Ubay bin Salul, misalnya Abdullah bin Ubay bin Salul ya, Ra'isul Munafikin, dan yang munafik yang lain. Tapi apakah Nabi itu pernah menjauhi mereka? Kan tidak. Apakah Nabi pernah mendeklar di hadapan orang-orang bahwa ini orang-orang ini adalah orang munafik? Kan tidak pernah. Gitu. Makanya kita juga nggak boleh ya melakukan itu.
Karena yang tahu orang itu munafik itu ya hanya Allah. Dan orang yang diberitahu oleh Allah yaitu Nabi. Dan orang yang diberitahu oleh Nabi yaitu Hudzaifah. Makanya Hudzaifah itu dijuluki sebagai sahibus sirri Rasulillah. Orang yang memegang rahasianya Rasulullah karena dia tahu daftar orang munafik. Tapi itu kan nggak pernah dikasih tahu ke yang lain. Sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang tahu, apalagi kita. Maka dari itu kita juga tidak boleh, selain kita tidak boleh menghukumi orang itu kafir, kita juga tidak boleh menghukumi seseorang dengan label munafik. Gitu. Nah, kemudian Syed Muhammad juga di sini menyampaikan dalam pembahasan akidah itu harus diposisikan secara jelas antara kholik dan makhluk, ya. Karena ada pembatas yang sangat jelas. Innal farqa baina maqamil khaliq wal makhluk huwa al-haddul fasilu bainal kufri wal iman. Wa na'taqidu anna man khalata bainal maqamain faqad kafara wal a'yadu billah. Wa likulli maqamin huququhu al-khassah, ya. Dan masing-masing itu punya hak-haknya, ya. Nah, seringkali orang-orang itu misalnya seperti orang mengkafirkan misalnya kelompok yang mengkafirkan orang yang mencium tangannya ulama atau mencium tangannya orang tua. Itu dia gagal memahami posisi hak-haknya makhluk dan kholik. Gitu. Nah, itu yang kata beliau harus dibedakan, ya. Kemudian maqamul makhluk, dan ada beberapa pembahasan yang saya kira agak panjang di sini. Kemudian di antaranya adalah kewajiban kita takzim kepada Nabi itu bukan merupakan campur aduk daripada ketakziman terhadap Allah. Ada banyak argumentasi yang beliau sampaikan, misalnya dzalika may ya'tim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, atau ayat billahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Kemudian juga ada banyak sekali ayat. Beliau juga mengatakan kalau ada orang mau meremehkan Nabi itu tidak ada bedanya dengan perilaku umat-umat terdahulu yang meremehkan nabi-nabi mereka gitu. Misalnya adalah kaumnya Nabi Nuh ketika meremehkan Nabi Nuh dengan faqalal malul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaram mislana. Kaumnya Nabi Nuh itu yang kafir mengatakan bahwa saya tidak melihat Anda wahai Nabi Nuh kecuali manusia biasa seperti kita. Begitu juga kaumnya Nabi Musa dan Nabi Harun mengatakan faqalu anu'minu li basyarin mislina wa qaumuhuma lana abidun. Bagaimana mungkin saya beriman kepada dua orang manusia ini, yaitu Musa dan Harun, yang bentuknya sama dengan kita, itu. Ma anta illa basyarum misluna fa bi ayatin in kunta minas shadiqin. Kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh, juga meremehkan dengan mengatakan bahwa kamu macam-macam ngaku nabi segala itu. Kamu itu ya manusia biasa seperti kita, itu. Qalu innama anta minal musahharin wa ma anta illa basyarum mislana wa inna dzunnuka laminal kadzibin. Nabi sendiri mempunyai banyak kelebihan. Memang Nabi itu manusia, tetapi mempunyai banyak kelebihan. Di antaranya adalah beliau itu misalnya tanamu aini wala tanamu ainaya walayana qalbi. Nabi mengatakan mata saya bisa tertidur, tapi hati saya tidak pernah. Ini arakum wara'a dhahri kama arakum min amami. Saya itu bisa melihat yang di belakang seperti saya melihat kalian yang ada di depan. Dan seterusnya, banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan mumayyazat atau keistimewaannya Nabi. Dan takzim kepada Nabi itu bukan termasuk menyembah Nabi, ya. Walaysa huwa ibadatun lahu bal innahu mahma 'azimat darajatuhu 'ala surabatuhu fa huwa makhluqun la yadur wa la yanfa'u min dunillahi illa bi'idznih. Seagung-agungnya manusia, setinggi-tinggi derajatnya, tetap saja beliau adalah makhluk yang tidak bisa mendatangkan madarat maupun manfaat. Kemudian ada juga
ada juga hal-hal yang memang bisa dilakukan oleh kholik maupun maksudnya musyarakah, umurun musyarakah bainal maqamain la tunafit tanzih, ya. Yang Nabi juga gini, kholik itu misal ada beberapa hal yang musyarakah, ya, yang bisa dilakukan oleh dua pihak itu tentu meskipun dalam posisi yang berbeda, ya. Karena kalau Allah ya memang mampu dengan sendirinya. Kalau Nabi itu mampu karena memang diberi kemampuan oleh Allah, gitu ya. Misalnya adalah syafa'ah. Memang Allah mengatakan bahwa qul lillahi syafa'ah, bahwa syafaat itu ada di tangan Allah. Tapi juga wahiyya sabitatun lirrasul wa li ghairihi minasyufa'a biidznillah. Tapi yang lain juga bisa memberikan syafaat termasuk Rasul dengan izinnya Allah, yaitu dalam hadis utitus syafa'ah atau dalam hadis anna awwalu syafi'in wa musyaffa'in. Kemudian mengetahui hal yang gaib. Ini juga Allah mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui sesuatu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Tetapi Allah itu mengajarkan hal-hal yang gaib itu atau memberitahu hal-hal gaib itu kepada nabinya. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Itu. Bahwa Allah itu bisa memberitahu hal-hal yang gaib itu kepada Rasul. Kemudian soal hidayah. Hidayah itu ada klasifikasinya. Itu. Ada hidayah itu yang memang wilayahnya Allah Subhanahu wa taala, di mana kita tidak mungkin mengintervensi, memaksakan hidayah, ya. Misalnya kita ingin satu orang ini menjadi muslim atau orang ini ingin menjadi ahlus sunnah wal jamaah misalnya. Hidayah itu ada hidayah yang hanya menjadi domain atau kekuasaannya Allah, yaitu yang disampaikan dalam ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Nah, tapi manusia juga bisa memberikan hidayah. Ini tadi hidayah yang pertama, hidayahnya Allah itu hidayatut taufiq wal ilham. Memberikan ilham, memberikan taufik itu hanya Allah saja. Nah, yang bisa dilakukan oleh para nabi dan kita, para manusia adalah hidayatud dilalah wal irsyad. Kita ini bisa menunjukkan dan menyampaikan kebenaran. Itu. Ini yang disampaikan di dalam ayat wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya kamu bisa menunjukkan jalan yang lurus. Atau dalam ayat lain yaitu walikulli qaumin had. Nah, hidayah yang ketiga adalah hidayah yang ammah, di mana semua manusia itu mendapatkan, yaitu hidayah makan. Itu nggak usah diajari manusia itu untuk makan, minum, kemudian tidur dan seterusnya. Itu hidayah yang tidak usah diajarkan oleh orang lain, ya. Itu sudah otomatis, ya. Menikah, ya. Kecuali kalau yang tidak menikah memang nggak dapat hidayah, termasuk hidayah yang ammah. Padahal ini Allah Ta'ala mengatakan jadi hidayah memang ada pembagian tiga itu dan semuanya berdasarkan ayat, ya. Ada hidayahnya yang hanya domainnya Allah, yaitu tahdi man ahbabta. Kamu tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu kehendaki. Kemudian ada hidayah yang kita bisa ikut terlibat, yaitu wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, atau dalam ayat walikulli qaumin had. Ada hidayah yang ketiga adalah hidayah yang semua manusia itu mendapatkan, yaitu yang diterangkan dalam ayat qala rabbuna allati a'ta kulla syai'in khalqahu sum. Itu adalah hidayah yang diterangkan bahwa semua manusia itu mendapatkannya. Kemudian di sini kemudian beliau ingin menjelaskan soal perbedaan ta'zim antara ibadah dan adab. Jadi nggak mesti orang tadi, ya, misalnya seperti mencium tangan itu dianggap berarti kalau mencium tangan orang tua itu kita ibadah kepada orang tua. Harus dibedakan antara ibadah dan adab.
karena wilayahnya sendiri-sendiri. Sayyid Muhammad di sini menulis yukhti'u katsirun minan nas fi fahmi haqiqatit ta'zim wa haqiqatil ibadah. Wa yukhlituna bainahuma khaltan bayinan wa ya'tabiruna anna ayyi naw'in min anwa'it tanzim huwa ibadatun lil mu'azzam. Banyak orang yang keliru, kata Sayyid Muhammad, dalam memahami apa itu takzim dan hakikatnya ibadah. Itu. Dan karena itu yang ketika kita menghormati orang, itu berarti kita sedang ibadah atau menyembah orang tersebut. Ini kata Sayyid Muhammad, ini salah. Misalnya ketika kita berdiri menyambut orang yang dihormati, guru, orang tua, pimpinan, atau watakbilul yad, fal qiyamu wa taqbilul yadi wa ta'zimun nabi sayyidina wa maulana, atau nabi dengan menyebut kata sayyidina atau maulana, wal wuquf amamahu fi ziyarah bi adabin wa waqarin wa khudu'in, kullu dzalika ghuluwun indahum yuaddi ilal ibadati li ghairillah. Itu dianggap oleh mereka sebagai ibadah kepada selain Allah. Wa hadza fil haqiqati jahlun wa ta'annutun la yarduhullah. Ini kata Sayyid Muhammad adalah bentuk kebodohan, ketidaktahuan, ya. Yang tentu itu tidak diridhoi oleh Allah. Gitu. Lihatlah Adam, kata Sayyid Muhammad, yaitu manusia pertama dan hamba Allah yang soleh, termasuk manusia yang soleh. Itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepadanya. Ikraman wa ta'ziman lima atahu min ilmihi wa i'laman lahum bistifaihi min baini sa'iri makhluqati. Tujuannya apa malaikat disuruh sujud kepada Adam? Tidak lain adalah karena ikram, memuliakan, wa ta'ziman, mengagungkan. Kenapa? Karena Adam itu punya ilmu, gitu. Dan Adam ini sudah dipilih oleh Allah dari sekian banyak makhluknya. Dan ini bukan termasuk menyembah selain Allah, gitu. Kenapa? Karena malaikat ini sedang memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Adam. Nah, malaikat ini memuliakan Nabi Adam. Itu sedang Allah memuliakan Nabi Adam, ya. Kemudian malaikat yang memuliakan Nabi Adam itu adalah orang yang sedang memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah, gitu. Jadi bukan termasuk bukan termasuk menyembah selain Allah. Gitu. Sama seperti kita, begitu pula ini bisa kita kiaskan kepada apapun, ya. Karena hakikatnya ketika kita sedang menghormati makhluk Allah, itu hakikatnya kita sedang menghormati penciptanya. Gitu. Nah, ini bukan termasuk musyrik, ya. Li'anna sujud innama huwa lillah idh huwa bi amrih. Karena sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu adalah sujud karena Allah. Kenapa? Karena itu adalah perintah Allah. Itu. Kemudian juga misalnya sujud yang lain. Bagaimana Allah itu memerintahkan kita menghormati orang soleh. Itu bisa kita baca dalam kisahnya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf itu orang warafa abawaihi 'alal 'arsy wa kharlahu sujada, ya. Jadi orang tuanya disuruh naik di singgasana, kemudian saudara-saudaranya itu merebahkan diri sujud, itu. Tahiyatan wa takriman wa tasyrifan wa ta'ziman lahu alaihim, yaitu dalam rangka menghormati, mengagungkan dan memuliakan. Ini mungkin memang diperbolehkan dalam syariatnya Nabi Yusuf, kata Sayyid Muhammad. Atau juga ini bagian dari sebagaimana sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Ya. Kemudian adapun Nabi Muhammad itu banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mengagungkan beliau. Di antaranya adalah ayat Inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh. Atau ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi. Atau ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Atau ayat la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da, dan seabrek ayat yang lain yang menyuruh kita untuk
ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan menyembah selain Allah, bukan termasuk menyembah kepada selain Allah. Itu. Kita itu di hadapan Nabi dilarang untuk berjalan di depannya beliau. Tidak boleh kita suul adab dengan mendahului bicara sebelum beliau bicara. Itu. Kemudian ketika beliau bicara, kita harus dengarkan secara seksama. Kemudian ketika beliau membutuhkan sesuatu, kita tidak boleh mendahului menggunakan sesuatu itu. Kemudian ketika ada Nabi, kita sebaiknya tidak memberikan arahan sebelum Nabi itu memberikan arahan. Begitu juga kita tidak boleh mengeraskan suara di hadapan beliau. Itu. Tidak boleh memanggil beliau dengan nama sebagaimana memanggil orang lain. Misalnya namanya saja dipanggil misalnya. Nah, namanya saja nggak boleh, tapi panggillah dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, gitu. Dengan panggilan yang paling disukai. Gitu. Ini ayat ini turun ketika orang-orang Quraisy memanggil Nabi ya Muhammad ukhruj ilaina. Orang-orang Quraisy waktu itu memanggil nama saja, "Hei Muhammad, sini keluar," gitu. Maka kemudian Allah mencela perbuatan tersebut. Itu. Banyak kisah di sini. Amr bin As meriwayatkan bahwa tidak ada orang yang lebih saya cintai daripada Rasulullah. Saya tidak pernah menatap matanya langsung, kata Amr bin As. Dan saya tidak kuat untuk berhadapan-hadapan kontak mata karena saya mengagumkan beliau. Kalau saya ditanya atau saya diminta untuk bercerita tentang fisik beliau, saya tidak mampu, saya tidak pernah memandangnya secara langsung atau kontak secara langsung ya. Ini Amr bin As. Kemudian Anas bin Malik cerita bahwa kalau Rasulullah keluar menemui sahabatnya Muhajirin maupun Ansor, mereka semua duduk di situ ada Abu Bakar dan Umar. Hanya Abu Bakar dan Umar lah yang berani memandang Nabi karena Nabi memandang keduanya dan tersenyum kepada keduanya itu. Kemudian Usamah ini juga pernah cerita bahwa saya pernah mengunjungi Nabi dan para sahabatnya yang ada di sekitarnya. Saya melihat mereka menunduk semua, seakan-akan di atas kepalanya itu ada burung. Ya. Jadi menunduk, kalau mengangkat kepala itu takut burungnya terbang. Nah, seperti itulah. Ya. Jadi saking takzimnya para sahabat itu kepada Nabi. Sampai dalam satu kisah juga dikatakan bahwa ini ada pernyataan bahwa wahai orang Quraisy, saya pernah datang kepada Kaisar Kisro ya, Kaisar Romawi maupun Persia dengan kerajaan mereka yang sangat besar, begitu juga Najasyi. Tapi wa inni wallahi ma raaitu malikan fi qaumin qattu misla Muhammadin fi ashabi. Tapi saya tidak pernah melihat satu raja pun yang wibawanya melebihi wibawanya Nabi Muhammad di hadapan para sahabat-sahabatnya. Ada juga cerita yang mungkin agak berlebihan ya. Di sini sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu itu pernah bermaksud bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu, dia menundanya sampai 2 tahun karena saking wibawanya Nabi. Ya. Nah, ini dalam satu kasus ya, tapi dalam kasus-kasus yang lain juga sahabat langsung menanyakan. Artinya, tetapi maksud daripada hadis ini adalah bahwa bagaimana kita harus mengagungkan Nabi dan itu dicontohkan oleh para sahabat. Kemudian sekarang pembahasan berikutnya adalah soal perantara yang dianggap bahwa perantara itu adalah bentuk kemusyrikan. Al-wasithah asyirkiyah. Yukhtiu katsirun minan nas fi fahmi haqiqatil wasithah. Fa yutliquna al-hukma hakadza jazafan bi anal wasithah syirkun. Banyak orang yang keliru mengatakan bahwa perantara itu adalah bentuk kesyirikan. Dan itu dikatakan bahwa itu sebagaimana orang-orang kafir Quraisy dulu mengatakan mana abuduhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Nah, argumentasi semacam itu tertolak kata Sayyid Muhammad. Menyamakan orang yang
menyamakan orang yang berdoa dengan perantara tawasul disamakan dengan orang-orang Quraisy yang menyembah berhala, itu adalah satu kekeliruan. Kenapa? Karena jelas mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa itu ditujukan kepada orang-orang musyrik yang menyembah berhala itu, dan yang menjadikan berhala itu sebagai Tuhan itu. Nah, kenapa? Buktinya apa kalau mereka itu hanya karena mereka kan mengklaim berhala ini hanya cara kami mendekat kepada Tuhan. Kalau klaim mereka itu benar, maka tentu mereka akan lebih mengagungkan Allah daripada berhala-berhalanya itu. Tetapi kita bisa melihat bahwa mereka itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian mencaci maki sesembahan agama lain, karena itu akan mendatangkan akan membuat mereka mencaci maki Allah gitu tanpa pengetahuan. Ayat ini turun ketika ada seorang seseorang yang mencaci sesembahan atau patung-patung orang Quraisy itu, ya. Dan kemudian orang-orang Quraisy itu mencaci Allah. Nah, yang jadi persoalan adalah seandainya mereka itu betul-betul menyembah Allah dan hanya menjadikan berhala itu sebagai perantara, tentu mereka tidak akan mencaci maki Allah kalau berhalanya dicaci maki gitu. Jadi mereka kan ngakunya kami ini menyembah Allah, berhala-berhala ini hanya perantara. Tapi buktinya ketika berhala-berhala itu dicaci, mereka malah mencaci Allah gitu. Artinya mereka memang ta'zimnya atau menyembahnya hanya kepada berhala, tapi tidak mengakui Allah gitu. Terbukti dari peristiwa tersebut ya. Nah, kemudian kalau kata Syed Muhammad, perantara itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Fal wasithatu la budda minha wa hiya laysat syirkan. Dan wasithah itu, perantara itu bukan musyrik. Tidak semua orang yang membuat perantara antara dirinya dengan Allah itu dianggap musyrik. Kalau seandainya yang membuat perantara antara dirinya dan Allah itu musyrik, maka semua manusia ini musyrik. Karena semua semua urusan kita itu berdasarkan perantara. Misalnya, Nabi itu menerima Al-Quran, itu perantaranya Jibril. Jibril itu adalah Jibril wasitatun lin Nabi. Jibril menjadi perantara antara Allah dengan Nabi. Dan Nabi itu menjadi perantara bagi para sahabat itu. Sahabat kan nggak mungkin menerima Al-Quran langsung dari Allah, melainkan perantara daripada Nabi itu. Dan juga para sahabat. Jadi intinya, kalau seandainya semua perantara itu dianggap musyrik, ya tidak ada orang yang tidak musyrik. Karena Nabi pun menerima Al-Quran, perantaranya malaikat Jibril. Sahabat menerima Al-Quran, perantaranya Nabi. Itu. Begitu juga sahabat itu tawasul menjadikan Nabi sebagai perantara di saat-saat yang sulit. Itu. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan kalian sudah musyrik karena menjadikan saya perantara. Gitu. Malah Nabi mengatakan innama ana qasimun wallahu yu'ti. Gitu. Allah lah yang sesungguhnya memberikan, kata Nabi. Pemberi sesungguhnya adalah Allah. Nah, kemudian di sini juga Syed Muhammad sempat menyinggung ada juga memang orang-orang yang melewati batas gitu. Dengan mengatakan bahwa mereka itu ahli tasawuf ya, atau orang-orang spiritual yang melewati batas itu. Nah, padahal sesungguhnya kata Syed Muhammad, tasawuf tidak pernah bukan itu yang diajarkan oleh tasawuf. Karena tasawuf itu bukan khurafat, bukan abatil ya, dan bukan khayal gitu. Tasawuf itu juga bukan filsafat, bukan pemikiran yang asing, bukan termasuk kemusyrikan. Karena tasawuf itu adalah
satu madaris ilmiah wa ma'arif fikriyah. Tasawuf itu adalah satu tradisi keilmuan dan juga adalah tradisi berpikir yang punya manhaj, ya. Dan semua tasawuf itu dasarnya adalah dan tasawuf itu tidak mungkin menyalahi Alkitab wa Sunnah. Tasawuf itu adalah imanun huwa a'la suwaril iman. Tasawuf adalah gambaran iman yang paling tinggi, gitu. Itu kata Sayyid Muhammad. Sehingga jadi tasawuf ini justru adalah puncak keimanan. Tidak mungkin tasawuf itu mengajarkan hal-hal yang khurafat dan seterusnya, gitu. Bukan merupakan kemusyrikan. Nah, ini saya pikir beberapa hal yang poin-poin yang penting disampaikan oleh beliau pada kesempatan kali ini, yaitu terkait dengan pembahasan-pembahasan tadi, ya, soal bahaya pengkafiran, gitu. Kemudian terkait dengan kebohongan-kebohongan yang dinisbatkan kepada pendiri akidah Wahabi. Padahal dia mengatakan bahwa dia tidak tidak mempunyai pendapat-pendapat yang dituduhkan kepada dirinya itu. Itu dia intinya di sini Sayyid Muhammad mengutip klarifikasi yang penting dari pendiri Wahabi itu. Kemudian juga beliau membedakan antara posisi Khaliq dan makhluk, ya. Kemudian juga beliau di sini menyampaikan hal-hal yang terkait dengan ketakzim antara ibadah dan etika itu harus dibedakan, ya. Ketika kita mencium tangan seperti tadi yang dicontohkan di sini, atau berdiri karena datangnya orang yang kita muliakan, itu bukan termasuk ibadah, gitu, tapi itu termasuk adab, itu. Dan ukuran adab itu, ya, perintah di sini, gitu. Perintah Allah sendiri memerintahkan agar supaya kita itu takzim kepada para nabi maupun orang-orang soleh, gitu. Dan perantara itu tidak selalu menjadikan kemusyrikan, kata beliau, karena kita itu hidup penuh dengan perantara, gitu. Kita mendapatkan ilmu perantara guru, nggak mungkin kita bisa mengambil langsung daripada Al-Quran, mengambil langsung daripada hadis Nabi, gitu. Saya pikir itu mungkin materi untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, mungkin kita kasih waktu 10 menit barangkali, ya, Mas Musta'an, sebelum kita akhiri. Saya kira itu. Monggo kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, dihidupkan saja mic-nya. Ya, monggo teman-teman yang ingin bertanya mungkin atau menyampaikan hal pada Gus Najih, dipersilahkan nih. Langsung dihidupkan saja audionya. Assalamualaikum Ustaz Hafizullah Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, perihal tawasul yang jadi kontroversi dari teman-teman Wahabi itu, tawasul seperti kepada orang-orang yang sudah meninggal itu, seperti yang terbiasa kita lakukan seperti tahlil itu, yang ila hadratin Nabi, terus Abdul Qadir Jailani dan lain-lainnya gitu, seperti itu. Sedangkan mereka katanya bilang tawasul itu ya kepada asma sifat, nama-nama Allah, terus tawasul pada amal baik dan lainnya seperti itu. Itu bagaimana? Mohon pencerahannya, Ustaz. Syukron. Sebetulnya terkait tawasul,
ya. Itu nanti akan dibahas di sini tersendiri di halaman berapa ya? Bentar. Nah, nanti mungkin akan dibahas pada minggu depan ya, barangkali. Ini panjang sekali juga pembahasan tentang tawasul itu dari halaman 118 sampai dengan halaman panjang sekali pembahasan tentang tawasul nantinya itu. Sampai hampir halaman 200 itu masih tentang tawasul. Jadi nanti kalau saya jelaskan sekarang sangat panjang sekali. Tapi intinya apa namanya? Di sini kan akan ada beberapa pembahasan nih. Misalnya nanti insya Allah kita akan membacanya minggu depan ya. Di halaman 118 itu ada mafhumut tawasul. Tawasul itu apa sih? Kemudian yang ada pembahasan al-muttafaq alaihi minat tawasul. Hal-hal yang disepakati terkait tawasul. Tadi Anda menyampaikan soal tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan asma wa sifat. Ini adalah tawasul yang disepakati. Kemudian ada mahalul khilaf, tawasul yang diperdebatkan itu. Nah, dalil-dalilnya apa gitu. Itu. Misalnya di sini nanti akan disampaikan tawasulnya Nabi Adam kepada Nabi Muhammad bahkan sebelum Nabi Muhammad diwujudkan. Kemudian juga tawasul kepada Nabi baik pada saat hidupnya maupun setelah wafatnya misalnya. Kemudian tawasul menurut para ulama nanti akan disinggung di pembahasan dikutip di dalam kitab-kitab ini ya, pendapat-pendapat ulama tentang tawasul. Misalnya tawasulnya Umar bin Khattab kepada sahabat bin Abbas dan seterusnya. Kemudian akan diterangkan juga bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Salafi Wahabi itu bahkan juga memperbolehkan kemudian ada contoh-contoh tawasul ketika yang terjadi pada masanya sahabat. Ya, saya pikir untuk tawasul insya Allah minggu depan. Lagi kalau ada yang ingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Gus Najik masalah tadi perantara. Tadi Gus Najik kan mengutarakan bahwa segala sesuatu ada perantara gitu ya. Maksudnya hikmahnya apa? Dan kayak seumpama Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Padahal kalau secara hakikat maksudnya sesungguhnya Allah kan langsung bisa, kalaupun nggak melalui perantara malaikat Jibril, secara Allah kan mempunyai sifat kudrat, andai saja menurunkan Al-Quran tanpa melalui malaikat Jibril itu kan bisa. Tapi kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran melalui malaikat Jibril? Itu hikmahnya apa, Gus Najik? Mohon jawabannya. Apa ada hikmah tersendiri atau gimana? Saya belum mendetail ya, tetapi maksudnya banyak kan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kudrat.
menurunkan Al-Quran langsung ke Nabi Muhammad kan bisa. Tapi kok kenapa harus melalui malaikat Jibril gitu loh? Hikmahnya apa hikmahnya? Jadi begini, sebetulnya tidak semua wahyu itu disampaikan melalui malaikat Jibril. Itu ada beberapa ayat yang disampaikan oleh Allah secara langsung tanpa melalui malaikat Jibril. Nanti saya terus terang saja belum pernah membaca ya keterangan terkait dengan apa namanya, kenapa itu disampaikan melalui cara yang nanti saya coba baca-baca dulu ya, nanti untuk apa namanya yang banyak diterang ini suara. Yang banyak disinggung itu soal kenapa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap ya. Paling banyak itu memang pernyataan terkait pembahasan terkait dengan kenapa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, yang tentu banyak hikmah di situ. Tetapi kalau soal kenapa Allah itu menyampaikannya secara melalui malaikat Jibril, kenapa tidak langsung? Sebetulnya beberapa wahyu dari Al-Quran itu disampaikan oleh Allah secara langsung ya. Ada pembahasan terkait dengan ini. Saya pernah membaca tapi hitungannya saya tidak ingat betul. Beberapa ayat yang disampaikan oleh Allah melalui perantara dan beberapa ayat yang langsung Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad itu. Karena kan misalnya ada ayat-ayat tertentu seperti misalnya ya ketika Nabi sedang bersama istrinya misalnya ya, itu kan memang apa namanya beberapa wahyu itu disampaikan secara langsung ya. Nanti mungkin saya jelaskan barangkali menjadi pembahasan yang minggu depan ya terkait dengan apa hikmah. Saya belum pernah membaca sampai sejauh ini. Kenapa Allah itu maksudnya, dan ini kan juga nantinya kalaupun ada jawaban itu pun analisis dari ulama ya, analisis dari para ulama. Kalau Allah sendiri kan tidak pernah menjelaskan kenapa sampai menggunakan perantara malaikat Jibril. Tapi yang jadi titik tekan di dalam kitab ini adalah bahwa kita itu hidup pasti menggunakan perantara-perantara. Kita beribadah juga menggunakan perantara-perantara. Tidak mungkin kita bisa menerima apa namanya Al-Quran langsung daripada Allah, atau bahkan kita beribadah langsung dari Al-Quran, dari Sunnah kan tidak mungkin, karena Al-Quran tidak menyebut secara detail tata cara sholat itu seperti apa. Al-Quran juga tidak, bahkan hadis sekalipun tidak menyebutkan secara detail terkait dengan misalnya tata cara sholat kayak gitu ya. Sehingga kita memang harus melalui perantara-perantara guru-guru dan seterusnya gitu. Bahkan kita juga tidak mungkin mengetahui hadis ini sahih, hadis ini maudhu kalau tanpa perantara guru ya. Itu. Jadi maksud Said Muhammad di sini menekankan kita itu nggak mungkin bisa mengambil langsung dari Allah tanpa perantara, atau bahkan dari Al-Quran langsung, hadis langsung, itu tidak mungkin gitu. Melainkan kecuali kita harus kita bisa tahu ini hadis ini sahih, ini dhaif, itu kan dari perantara para ulama yang melakukan penelitian terhadap sanad-sanad hadis itu. Saya kira mungkin itu ya cukup untuk malam hari ini. Mudah-mudahan penyampaian materi yang sangat terbatas ini ada manfaatnya. Sampai kita lanjutkan minggu depan. Di sini nanti akan ada pembahasan tadi yang sampai tanyakan terkait tawasul.
ada pembahasan terkait dengan klasifikasi bid'ah. Ya, ada baina ni'matil bid'ah wa bi'satil bid'ah, antara bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk itu. Begitu juga terkait dengan tadi persoalan-persoalan tawasul. Mana di titik-titik mana kita mempunyai persamaan atau sepakat, dan di titik-titik mana tawasul itu diperdebatkan itu. Saya pikir itu ya. Summa qala al-musannif baina ni'matil bid'ah wa bisatil bid'ah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Oke, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Gus Naji yang telah menyampaikan panjang lebar pembahasan pada pertemuan malam ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung. Insya Allah kita akan kembali lagi di hari Rabu yang akan datang. Dan insya Allah juga akan di setiap awal atau sebelum Zoom dimulai akan kami cantumkan halaman kitab yang akan kita bahas, kita simak dari penjelasan Gus Naji. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Gus. Jazakumullah khairan Gus.